Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Saudaraku pencinta Al-Quran, dalam kesempatan ini kita akan belajar memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dalam membaca Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 11 hingga ayat 13. Sebelum kita mulai, bagi saudara-saudara yang ingin mengikuti kami, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu. Baiklah, kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai ayat yang ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, pada lafaz wa idza ini mad asli baris fathah bertemu dengan alif. Yang perlu kita ingatkan yang bahwa zal ini makhrajnya ada pada ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Wa idza bukan wa iza. Jadi jangan sampai kita tempelkan ujung lidah kita di pangkal gigi bawah ya, jangan ditempelkan di pangkal gigi seri bawah. Yang benar ujung lidah kita tempelkan pada ujung gigi seri atas. Sedangkan pada qila baris kasrah bertemu dengan ya, ini mad asli panjangnya 2 harokat ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, mim mati ini mim mati bertemu dengan lam. Hukum bacaannya ilhar syafawi, jangan sampai didengungkan ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, la ya, ini panjangnya 2 harakat. Sedangkan du juga 2 harakat, itu mad asli dhammah bertemu dengan waw mati. Sedangkan alif ini, nah alif ini tidak dibacakan. Ini namanya adalah alif farqiyah. Maksudnya adalah arti farqiyah di dalam bahasa Arab adalah untuk membedakan, yaitu membedakan yang mana waw jama' pada kalimat fi'il dan bukan waw jama'. Kalau ada alifnya, ini tandanya waw jama' pada kalimat fi'il. Ya, nanti kita belajar ilmu nahwu yang mana kalimat fi'il, isim dan huruf ya. Alif lam bertemu dengan hamzah, maka ini alif lam qamariyah. Tanda alif lam qamariyah yaitu tidak ada tasydid pada huruf di depan lam ya. Jadi la tufsidu fil, jadi alif lam qamariyah dibaca ilhar, lamnya terbaca jelas. La tufsidu fil ardi qalu. Nah, ini ada tanda lam, ini maksudnya tidak boleh wakaf. Kalau kita wakaf di sini maka harus mengulang satu kata ataupun pada kalam di belakangnya, la tufsidu fil ard. Jadi lebih baik kita waqaf pada qalu dan kita ulang pada qalu juga ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Nah, kita ulang, qalu innama nahnu muslihun. Qa panjangnya 2 harakat karena ini mad asli. Kemudian waw mati di belakangnya baris dhammah mad asli bertemu dengan hamzah dalam lain kalimat ya. Jadi ini bukan bertemu dengan alif ya. Jadi perbedaan antara alif dan hamzah adalah kalau hamzah dia berharakat, kalau alif tidak berharakat. Jadi kalau ada tulisannya alif
tapi dia berharakat, maka itu dibaca hamzah bukan alif, karena alif tidak berharakat. Kenapa alif tidak berharakat? Karena alif tidak mempunyai makhraj, ya. Nah, sedangkan ini adalah alif farqiyah, sama seperti alif pada lafaz la tufsidu. Nah, ini karena ini qalu ini fi'il, kemudian ada waw, ini disebut dengan waw jamak. Kenapa? Karena ada alifnya, ya. Jadi waw mad asli bertemu dengan hamzah di dalam lain kalimat, maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya paling kurang menurut para ulama tajwid adalah 2 harakat, itu paling kurang, ya. Tapi boleh 2, boleh 4, dan boleh hingga 5 harakat, ya. Ini dihafal, yaitu mad asli bertemu dengan hamzah dalam kalimat, maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Kemudian innama, inna ini dibaca gunnah, dibaca dengung, karena ada 2 huruf yang mempunyai sifat gunnah, yaitu nun dan mim. Gunnah itu artinya dengung, sedangkan makhraj daripada gunnah adalah khaysum. Jadi khaysum ini bukan makhraj daripada nun, tetapi makhraj daripada sifat gunnah, yang jadi dibaca dengung masuk ke hidung. Qalu innama nahnu muslihun, ini mad asli. Kemudian muslihun ini disebut mad arid disukun. Tandanya mad asli bertemu dengan huruf yang diwaqafkan. Kalau kita wasalkan, contohnya innama nahnu muslihuna ala, maka ini menjadi mad asli. Kalau kita waqafkan, maka menjadi mad arid lisukun. Mad arid lisukun panjangnya dari 2 hingga 6 harakat, ya. Boleh 2 harakat, 4 harakat, dan boleh sampai 6 harakat. Ayat yang ke-12, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, ala ini mad asli, karena lam bertemu dengan alif disebut mad asli, kemudian bertemu dengan hamzah pada lain kalimat, maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya sama seperti pada qalu, yaitu boleh 2, 4 hingga 5 harakat, ya. Ini dafat mad asli bertemu dengan hamzah dalam lain kalimat, maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Innama, inna sama seperti inna ini innahum, innama. Di inna ini wajib didengungkan. Ala innahum. Nah, kebiasaan ataupun kesalahan yang biasa terjadi pada kita adalah lupa mendengungkan. Kita langsung membaca ala innahum, lupa kita mendengungkan pada tasydid nun. Yang benar adalah ala innahum humul, kemudian mim mati bertemu dengan ha, maka disebut ataupun hukum tajwidnya yaitu ilhar syafawi. Mimnya dibaca jelas tanpa dengung. Nah, ini tidak boleh didengungkan, ya. Ala innahum humul mufsidun. Kemudian alif lam bertemu dengan mim disebut dengan alif lam qamariyah. Tandanya yaitu tidak ada tasydid di depan huruf lam dan ada tanda sukun pada lamnya. Jadi dibaca ilhar. Ala innahum humul mufsidun. Ilhar yaitu dibaca jelas, arti ilhar jelas, maksudnya jelas dibaca lam matinya, ya. Walakin la yash'urun. Nah, ini mad asli la. Apabila ada harakat fathah yang berdiri, maka ini disebut juga dengan mad asli, panjangnya 2 harakat. Kemudian nun mati bertemu dengan lam, ini disebut dengan idgham, ya, bila gunnah. Idgham, maksud idgham adalah dimasukkan suara nun ke dalam lam, ataupun nun ini dileburkan ke dalam lam sehingga nun ini tidak terbaca lagi. Walakilla, jadi langsung kaf
bertasydid pada lam, nun ini tidak dibacakan lagi, akan tetapi dengan tanpa dengung, jangan sampai didengungkan ya. Walakilla ini salah karena tidak ada ilnya, yang benar adalah langsung dibaca walakilla yash'urun, walakilla yash'urun. Mad asli 2 harakat, ini mad arid lisukun, yaitu mad asli bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Panjang mad arid lisukun adalah 2 sampai 6 harakat. Kemudian kita lanjut pada ayat yang ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu. Nah, kalau tidak sampai nafas kepada sufaha, maka kita wakaf pada qalu. Nanti kita mulai kembali juga pada qalu. Wa idza mad asli 2 harakat, qi mad asli juga 2 harakat. Jadi dibaca kalau kita belum lancar ataupun jarang membaca Al-Quran, maka sangat dianjurkan untuk membaca pelan-pelan ya. Wa idza qila lahum aminu, mim mati bertemu dengan hamzah, maka dibaca ilhar. Lahum ini mad badal. Jadi ada kesamaan antara mad badal dengan mad asli, yaitu samanya adalah panjangnya 2 harakat. Jadi kalau orang ataupun kita yang belum tahu asal-asal kalimat Arab, maka kita belum mengetahui yang mana yang namanya mad badal. Mad badal adalah hamzah yang digantikan kepada alif. Sebenarnya di sini adalah aminu, kemudian hamzah diganti menjadi alif, kemudian alif ditulis dengan harakat fathah yang berdiri. Nah, kalau tidak tahu mad badal itu tidak apa-apa, yang namun apabila ada harakat fathah yang berdiri seperti ini, maka ini wajib dipanjangkan 2 harakat. Saya ulangi. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Nah, ma yaitu mad asli bertemu dengan hamzah di dalam lain kalimat, maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya seperti tadi, yaitu 2 ataupun 4 atau sampai 5 harakat. Ini juga mad badal amanah ya. Tapi kalau dibilang mad asli juga tidak mengapa, karena sulit membedakan antara mad badal dan mad asli. Cuman orang-orang yang sudah tahu kalimat Arabnya saja. Ya, yang penting ini dipanjangkan 2 harakat ya. Kemudian alif lam bertemu dengan nun. Ini alif lam ini disebut dengan alif lam syamsiyah. Kenapa? Karena bertemu dengan huruf syamsiyah. Tanda huruf syamsiyah ataupun tanda alif lam syamsiyah adalah alif lam bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Nah, ini alif lam kemudian bertemu dengan nun. Dan pada nun ini bertasydid, ini tandanya nun ini huruf syamsiyah, dan alif lam ini disebut dengan alif lam syamsiyah. Hukum bacaan alif lam syamsiyah adalah idgham. Karena nun ini merupakan huruf yang bersifat dengan gunnah, dengan dengung, maka ini dibaca dengan idgham ma'a gunnah. Ya, saya ulangi. Kama amanan nasu qalu. Amanan, jadi ada dengungnya. Amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nah, qalu ini mad arid lis sukun seperti pada kata kama ya. Kemudian ini juga mad qalu ini mad jaiz munfasil. Maaf, salah saya sebutkan tadi, mad jaiz munfasil seperti pada kama. Kemudian ini juga mad jaiz munfasil ya. Mad badal panjangnya 2 harakat. Kalau antum ataupun saudara-saudara menyebutkan mad asli juga tidak salah, enggak apa-apa ya. Kemudian sufaha, sebenarnya pada kata sufaha ini merupakan mad wajib muttasil, karena
mad asli bertemu dengan hamzah di dalam di dalam satu kalimat. Akan tetapi karena kita mewakafkan, maka berubah daripada mad wajib muttasil menjadi mad arid li sukun. Karena definisi daripada mad arid li sukun adalah mad asli bertemu dengan huruf yang diwakafkan, maka di sini dibaca dengan mad arid li sukun. Mad arid li sukun panjangnya 2 sampai 6 harokat, ya. Kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ala mad jaiz munfasil, inna dibaca gunnah dungung, mim mati bertemu dengan ha ilhar syafawi, alif lam bertemu dengan sin dibaca idgham. Kenapa idgham? Karena dia huruf syamsiyah. Alif lam ini adalah alif lam syamsiyah. Jadi tandanya seperti pada amanan nas, yaitu ada tasdid di depan huruf lam, maka alif lam ini diidghamkan, tidak dibaca lagi, langsung kepada tasdid sin. Humus sufaha walakin la ya'lamun. Sufaha mad asli bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat, maka disebut dengan mad wajib muttasil, panjangnya 5 harokat, ya. Wala panjangnya 2 harokat. Killa nun bertemu dengan lam, diidghamkan nun ke dalam lam sehingga nun ini tidak dibacakan lagi, akan tapi idgham bila gunnah, idgham tidak berdengung. Walakin la ya'lamun. Pada ya'lamun ini mad arid lis sukun, panjangnya 2 sampai 6 harokat. Tandanya mad asli bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Nah, ini adalah hukum-hukum tajwid yang ada pada 3 ayat ini, ya. Diperhatikan baik-baik, kemudian dipraktekkan pada ayat-ayat yang lain. Semakin sering kita praktekkan, maka semakin lancar dan semakin fasih, semakin benar bacaan kita. Baiklah, saya ulangi sekali lagi dari ayat yang 11 sampai ayat 13. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Cukup sekian, hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.